Nah, ini dia sahabat tani, pupuk kompos terbaik untuk tanaman kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada siang hari ini kita akan melakukan cara pembuatan pupuk bagi tanaman kopi. Pupuk ini pupuk gratis dari alam ya, sahabat tani, untuk tanaman kopi. Nah, sahabat tani, perlu diketahui tidak hanya tanaman kopi saja yang dirawat. Tentunya tanah juga sebagai media tanam tanaman kopi ini harus kita rawat ya, sahabat tani. Kita perlu menyiapkan nutrisi bagi tanaman kopi ini. Nah, teman-teman, sahabat petani kopi, pemberian pupuk untuk budidaya kopi Arabica ini bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk buatan ya. Untuk pupuk organik bisa didapatkan dari sekitar tanaman seperti sisa-sisa hijauan dari pohon pelindung ataupun kulit kopi, buah kopi, sisa pengupasan ya, sahabat tani. Nah, teman-teman, peran utama tanaman kopi ini agar bisa menghasilkan buah yang maksimal, kita harus benar-benar memberikan pupuk untuk berkelanjutan. Peran utama dari tanaman kopi ini adalah akar ya, sahabat tani. Jadi akar itu mencari nutrisi, diserap ke batang lalu ke daun. Nah, teman-teman, dari daun tanaman kopi ini peran penting untuk mendukung calon bunga dan buah supaya buah tanaman kopi ini maksimal. Nah, teman-teman, jangan heran ya, ada tanaman kopi yang overbearing atau setelah pembuahan lebat daunnya tidak ada ya. Nah, itu kekurangan unsur untuk mendukung daun. Nah, bagaimana caranya mengatasi agar tidak kekurangan unsur bagi nutrisi bagi tanaman kopi ini? Salah satu yang harus wajib kita lakukan adalah penggalian lubang rorak ya di samping tanaman kopi ini untuk pemberian pupuk organik ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini perakaran kopi yang mencari nutrisi bagi kebutuhan agar bisa berkelanjutan. Nah, sahabat tani, lubang rorak ini jangan disepelekan ya, karena lubang rorak ini berfungsi untuk menyimpan air ketika kemarau dan bisa kita menyimpan pupuk organik untuk berkelanjutan agar nutrisi tanaman kopi ini bisa tumbuh dengan maksimal atau berkelanjutan ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini tanaman kopi ini tidak memakai pupuk kimia, melainkan memakai cara ini ya, sahabat tani. Nah, cara ini membuat galian lubang rorak di antara tanaman kopi. Dan kita bisa memanfaatkan rumput-rumput bekas pemotongan ataupun rumput-rumput yang ada di sekitar kopi, tanaman kopi. Nah, seperti ini ya, sahabat tani. Rumput-rumput yang hijau kita kumpulkan, kita masukin ke dalam lubang rorak ini ya, sahabat tani. Tidak hanya rumput bekas seperti ini kita masukin ke dalam lubang rorak, tapi kita butuh bakteri pengurai agar rumput-rumput bekas seperti ini menjadi pupuk nutrisi bagi tanaman kopi ya, sahabat tani. Dan ini dia bakteri pengurai yang saya pakai. Nah, ini dia sahabat tani, bakteri pengurai M4 untuk membantu bahan-bahan organik yang dimasukin ke dalam lubang rorak untuk membantu mempercepat menjadi pupuk nutrisi bagi tanaman kopi ya, sahabat tani.
Dan perlu diketahui ya sahabat tani, M4 bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah, meningkatkan jumlah produksi tanaman, memfermentasi bahan organik, meningkatkan kualitas dan kuantitas panen, serta memperbaiki nutrisi atau senyawa yang dibutuhkan tanaman dari dalam tanah ya sahabat tani. Nah, sahabat tani, jika tidak ada M4, kita bisa juga membuat pupuk pengganti M4 atau POC ya. Kita buat dari kohe kambing, kohe ayam, sama urin kelinci ya, sahabat tani. Nah, ini pupuk buatan saya. Ini POC ya, sahabat tani. Kita larutkan 1 gelas untuk 5 liter air ya. Nah, ini. Nah, untuk teman-teman tidak tahu cara pembuatan pupuk organik ini, saya sarankan teman-teman cari kohe kambing, kohe ayam, sama urin kelinci ya. Nah, itu teman-teman bisa disatukan ke dalam drum, simpan selama 1 bulan. Jangan lupa dekomposernya, pengurainya kasih M4 juga ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, bagi yang punya kebun yang sangat jauh, membawa kohe kambing atau kohe ayam itu sangat berat sekali. Nah, teman-teman bisa lakukan pembuatan POC ya. Kita bisa membawa hasil pupuk buatan kita ke kebun, tidak banyak ya teman-teman. Kita gunakan kompos organik ke dalam lubang rorak, kita kasih POC ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama-tama tentunya kita harus mempersiapkan lubang rorak ya. Nah, ini kita masukin rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman kopi ya, teman-teman. Jangan dibuang, jangan dibakar, karena rumput ini akan menjadi pupuk nutrisi bagi tanaman kopi ini. Dan untuk kebun yang pH-nya di bawah 5 ya, dan untuk membantu menetralkan pH tanah yang ada di lahan kita, kita bisa menambahkan kapur dolomit ya, supaya pH-nya netral ya, sahabat tani. Pembuatan lubang lorak dilakukan setahun sekali ya, sahabat tani. Ketika kopi sudah pasca panen atau setelah pemanenan ya, setelah pemangkasan, penyiapan bahan, lalu lakukanlah pembuatan lubang rorak untuk menyimpan bahan-bahan organik. Nah, teman-teman bisa lakukan setahun sekali, dan tahun berikutnya kita bisa lakukan di samping sebelahnya lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa kompos organiknya yang kita masukin ke dalam lubang rorak, kita injak-injak sampai padat ya sahabat tani. Dan untuk selanjutnya kita kasih POC atau bakteri pengurainya ya sahabat tani. Nah, seperti ini pupuk kocor. Kita cukup kasih 2 gayung saja untuk per lubang ya. Dan untuk selanjutnya sahabat tani, kita timbun lagi kompos yang sudah diberi pupuk bakteri pengurai sampai penuh ya, sampai padat ya sahabat tani. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini sahabat tani, kita injak-injak sampai padat, karena ini akan menjadi pupuk kompos terbaik bagi tanaman kopi ya. Dan bila sahabat tani punya pupuk kandang, misalkan pupuk kohe kambing, bisa juga dicampurkan sama pupuk kompos ini ya sahabat tani. Ini tidak terlalu ribet ya sahabat tani. Jadi kohe kambing itu berat kalau dibawa ke kebun ya. Ini sangat simpel sekali ya. Oke teman-teman sahabat tani, itulah cara pemberian pupuk organik bagi tanaman kopi.
Jadi jangan dibilang susah ya, banyak sekali kompos-kompos yang ada di lahan kita gunakan sebagai kompos organik, lalu kita kasih VOC atau bakteri pengurai ya, supaya mempercepat menjadi pupuk. Nah, seperti ini sahabat tani, kita perlihatkan tahun lalu yang kita buat lubang rorak. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah hitam, sudah gembur ya. Nah, ini udah siap menjadi makanan nutrisi bagi tanaman kopi, sahabat tani. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Jadi pupuk organik itu tidak susah ya, sahabat tani. Tentunya kita harus melakukannya secara benar-benar yakin, karena pupuk organik ini akan menjadi pengganti pupuk kandang juga ya. Karena pupuk kandang itu sangat berat kalau kita bawa ke lahan. Tentunya kita memanfaatkan yang ada di lahan ya, sahabat tani. Baik sahabat tani, segitu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berbudidaya kopi. Pupuk itu tidak susah, cuman kita harus memprosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.